Menarik akar masalah konflik Rusia dan Ukraina bisa jadi pemicu Perang Dunia Ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di channelnya Teteh Kajon, tempatnya boring garing. Udah lama banget ya kita nggak kayak ngobrol-ngobrol asik, ngobrol-ngobrol. Kali ini kita bukan mau ngobrol-ngobrol sih. Jadi 5 teratas trending YouTube kita bakal reaction di hari ini dan minggu-minggu ini gitu ya. Sebelumnya maaf nih, ini apa ya? Bajunya kayak gini. Udah jadi kayak ibu bahaji. Oke, langsung saja kita langsung buka YouTube-nya terlebih dahulu. Oke. Maaf, ini apa sih? Wallpapernya biasa korban gus dokter. Kita buka YouTube-nya. Ini agak sedikit loading ya teman-teman. Trending mana sih ini yang trending? Oh, ini trending. Wah, yang pertama ini ada berita Rusia serang Ukraina. Mari kita buka. Oke. Rusia akhirnya melancarkan serangan ke Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim Rusia gencarkan operasi militer khusus untuk mendemilitarisasi Ukraina. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke Ukraina, menargetkan kota-kota dan membombardir pangkalan militer dengan serangan udara. Pemerintah Ukraina melaporkan tank dan helikopter Rusia terlihat memasuki wilayah Kherson di utara Crimea. Kita langsung next ke yang kedua. Masih tentang Ukraina. Breaking news dari CNN Indonesia. Kementerian Luar Negeri Ukraina menyatakan invasi yang dilakukan Rusia ke negaranya merupakan bentuk perang dan Ukraina pun mendeklarasikan siap mempertahankan diri. Bagus. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nolenko, menyebut tindakan Rusia merupakan tindakan perang yang mengancam kedaulatan maupun integritas wilayah Ukraina. Tindakan ini juga merupakan sebuah pelanggaran terhadap status PBB, norma juga prinsip hukum internasional. Oleg menyebut Rusia melakukan serangan di kota-kota Ukraina yang damai dan menghancurkan negara Ukraina. Oleg menegaskan Ukraina akan melawan atas nama mempertahankan diri. Dan perlawanan ini sesuai dengan hukum internasional. Jubir Kemlu itu lantas mendesak komunitas internasional juga ikut bertindak secepat mungkin, mengirimkan peralatan militer untuk membantu Ukraina mempertahankan diri. Ia meminta sanksi-sanksi baru segera akan dijatuhkan kepada Rusia, dan Ukraina mengklaim menembak jatuh 5 pesawat serta 1 helikopter Rusia pada hari ini. Ya, jadi teman-teman yang berada di Ukraina, stay safe terus ya. Oh, yang ketiga juga masih Ukraina. Dari Kompas TV, menarik akar masalah konflik Rusia dan Ukraina bisa jadi pemicu Perang Dunia Ketiga. Yang keempat juga masih tentang Ukraina juga. Apa ini yang keempat? Tuh, konflik Rusia, Ukraina, 3 pelajaran untuk Indonesia. Nih, apa aja ya, kita lihat. Sahabat Kompas.com, pasukan Rusia saat ini telah menyerang Ukraina sejak Kamis 24 Februari 2022. Penyerangan ini memakan korban hingga 137 orang meninggal dunia, sementara 316 orang luka-luka.
Adrianus Harsawaskita, dosen Prodi Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan mengungkapkan, ada beberapa yang bisa menjadi pelajaran bagi kebijakan luar negeri Indonesia dan kawasan Asia Tenggara di masa mendatang. Yang pertama masalah keamanan nih. Invasi Rusia ke Ukraina membuka luka lama dalam hubungan internasional yang selama ini dianggap abstrak. Masalah keamanan yang disebut Rusia adalah sesuatu yang abstrak, yang tidak real dan nyata. Namun ini menjadi sesuatu yang real, yakni Rusia menganggap bahwa Ukraina sebagai ancaman, karena Ukraina akan masuk menjadi anggota NATO. Keanggotaan ini artinya persenjataan, terutama peluru kendali NATO bisa ditempatkan di Ukraina. Inilah pelajaran pertama apa yang disebut sebagai masalah keamanan yang absah. Adanya masalah keamanan ini harus ditanggapi secara serius, bukan didiamkan. Atas dasar masalah keamanan ini, tindakan Rusia bisa dibenarkan. Yang kedua, klaim historis. Pelajaran kedua adalah soal sejarah. Dalam beberapa pidato sebelumnya, Putin mengungkit bahwa Ukraina adalah bagian dari Rusia. Disebutkan bahwa Ukraina didirikan oleh kaum Bolshevik. Atas dasar ini, Ukraina adalah bagian sah dari Rusia. Invasi itu disebut diplomat Kenya dalam pertemuan darurat DKPBB sebagai nostalgia yang berbahaya. Pelajaran yang dapat diambil adalah harus berhati-hati pada klaim historis. Klaim historis hanya berdasarkan interpretasi pihak yang lebih kuat. Bahkan, klaim historis tidak didukung hukum internasional yang berlaku. Yang ketiga, demokrasi versus anti-demokrasi. Benar. Pelajaran ketiga soal demokrasi versus anti-demokrasi. Pada hari Minggu beberapa hari yang lalu terjadi demonstrasi di Ukraina. Demo itu mendukung masuknya Ukraina ke dalam NATO. Jejak pendapat umum sebelumnya memang menunjukkan makin kuatnya keinginan orang Ukraina untuk masuk ke blok barat. Apalagi mereka sudah muak dengan korupsi dan otoritarianisme. Demokrasi telah menjatuhkan sekutu Rusia di Ukraina lewat pemilu. Di sini Ukraina yang demokratis yang mendengar suara rakyat adalah musuh bagi Rusia yang otoriter. Dari ketiga pelajaran tadi, Indonesia dan ASEAN disebut seharusnya menghadapi lebih serius apa yang disebut sebagai masalah keamanan yang bener tuh. Indonesia jadiin tuh yang tadi 3 pelajaran ya. Tadi tuh yang pertama masalah keamanan, yang kedua masalah historis, jadi kayak sejarahnya gitu, dan yang ketiga itu tadi tuh tentang demokrasi gitu ya. Jadi harus mengedepankan demokrasi. Oke. Yang kelima juga masih tentang Ukraina dan Rusia. Militer Ukraina tembak jatuh 5 jet tempur dan 1 helikopter Rusia. Ya, semoga konflik antara Rusia dan Ukraina cepat berakhir ya. Ngeri ya teman-teman ngeliat trending 5 trending teratas di YouTube kali ini tuh lumayan ngeri. Masalahnya tentang konflik di Rusia dan Ukraina. Jadi pesan aku untuk warga Indonesia, aman-aman ya. Jangan konflik sesama warga negara, oke? Sekian dulu video kali ini. Terima kasih semuanya udah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang aja, gak usah diambil. Dan jangan lupa kalau kalian suka dan video ini, like, comment, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokemon, gotta catch 'em all with me. I know it's my